Pasangan Aquarius saat ini sampai dengan akhir April 2020. Apa yang dia pikirkan tentang kamu, apa yang dia rasakan, bagaimana perasaan dia ke kamu, dan juga apa yang dia lakukan dan bagaimana hubungan ini menurut dia. Pasangannya Aquarius. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Aquarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Saat ini akan gue bacakan ramalan zodiak buat teman-teman Aquarius, laki-laki dan perempuan. Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. Mulai dari saat ini sampai dengan akhir April 2020. Tentang pasangan kamu. Buat Aquarius yang single mungkin punya gebetan ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing dan juga cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin bisa resonate di dalam love life kamu. Pasangan Aquarius saat ini sampai dengan akhir April 2020. Apa yang dia pikirkan tentang kamu, apa yang dia rasakan, bagaimana perasaan dia ke kamu, dan juga apa yang dia lakukan dan bagaimana hubungan ini menurut dia. Pasangannya Aquarius, April 2020. Kartu pertama Ace of Swords. Lalu ada Seven of Cups, The Hierophant, Six of Rods, Queen of Cups, Ten of Cups, Five of Swords, Six of Cups, dan Eight of Rods. Di bottom of the decknya adalah Two of Rods. Oke, untuk Aquarius, pasangan kamu sebelumnya atau in the recent past ya, dia mungkin masih bimbang, dia masih bingung, confused, dan confusing. Mungkin juga dia sulit menentukan keputusan, sulit menentukan pilihan di saat dia harus memilih atau dia harus taking it serius. Sepertinya dia akan, ini mengenai overall energinya adalah tentang pilihan ya. Dia mungkin dalam crossroad, ada dua hal yang harus dia tentukan, mau milih yang mana, harus pilih salah satu, atau tentang hubungan dengan dua orang, antara kamu dengan orang lain misalnya. Harus pilih salah satu gitu ya, dan dia seperti indecision maybe, atau bingung ya, serba salah maybe, atau maybe plan ya sometime hubungannya dengan kamu. Gue lihat sih beberapa di antara kalian ada yang bertengkar ya,
ada masalah nih yang bikin kalian itu seperti berargumentasi, cekcok, adu pendapat, ataupun perbedaan cara pikir karena perbedaan cara pikir atau perbedaan tujuan, di mana mungkin kamu ngegas, dia juga ngegas, kamu emosional dan dia juga emosional dan kalian slack maybe. Oke, apalagi kalau ada hubungannya dengan komunikasi dia dengan mantan dia, itu akan jadi problem buat hubungan kalian berdua kalau dia masih komunikasi dengan seseorang yang lain yang adalah mantan dia maybe ya. Kalau kamu yang adalah mantan dia, mungkin hubungan kalian itu complicated ya, karena ada nggak cuma kamu dan dia yang yang terlibat dalam masalah ini, tapi banyak orang yang ikut-ikutan dalam masalah ini ya kan. But anyway, dia sepertinya egois ya, pasangan kamu atau siapapun yang kamu rasa resonate, dia akan egois dan dia akan mau menang sendiri. Atau bisa aja ini kamu yang egois dan selalu ingin menang ya. Tapi gue lihat sih ini sepertinya dia yang selalu ingin menang. Dia dominan dan dia otoriter. Mungkin juga dia nggak mau ngalah orangnya ya. Apalagi kalau argumentasi, pokoknya gue harus menang gitu kan dari lo. Walau apapun tindakan dia atau kata-kata dia, kelakuan sikap dia, itu sometimes akan terasa seperti nggak adil buat kamu dan mungkin kamu yang harus ngalah, mungkin kamu yang senap sendiri tapi nggak bisa ngelawan dia gitu kan, karena dia selalu seperti posisinya dia akan winning the game. Oke. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang moving away dari dia atau menghindar ataupun nyesek gitu ya karena sikap dia. Dan kamu mau gak mau harus terima gitu kan, something like that. Apalagi soal kalau misalnya dia masih hubungan dengan, masih ada komunikasi dengan mantannya ataupun ada mantannya yang kontak dia lagi, itu akan menjadi argumentasi besar buat kalian berdua. Dan maybe dia ngerasa what's the problem gitu kan, tapi bagi kamu itu adalah problem dan kalian jadi berargumentasi dan kamu yang nyesek gitu ya, atau something like that. Well, tergantung situasi kamu masing-masing. Buat beberapa di antara kalian yang berdiri dengan seorang mantan ya, mungkin mantan kamu ini mau kontak kamu lagi ya. Dia sepertinya masih mikirin kamu walaupun sometimes kalian banyak perbedaan atau egoisme dia ya yang masih berperan besar di dalam permasalahan hubungan kalian. Tapi dia akan kontak kamu, dia akan kasih kamu kabar ya. Buat beberapa di antara kalian dia seperti ada perubahan, split action ya, perubahan. Tapi gue rasa sih perubahan ini lebih ke arah perubahan yang baik ya. Dia agak lebih calm down. Walaupun sometimes masih ada aja egoisnya dia, karena dia selalu ingin sebagai victory ya. Dia ingin kamu untuk follow their rules atau follow their belief system, mengikuti apa yang dia rasa benar, mengikuti aturan main dia dari the Hierophant. Mungkin juga kamu berdiri dengan seseorang yang benar-benar mementingkan kultur atau belief system yang udah selama ini dibangun dari turun-temurun misalnya ya, atau masalah problem soal kultur atau keagamaan. The Ace of Swords ini sepertinya dia memiliki new perspektif, cara pikir yang baru dan mungkin juga lebih open mind di bulan April ini, dan dia lebih bisa bicara belak-belakan ya. Jelas dia akan bicara belak-belakan walaupun kamu gak suka, walaupun akan jadi argumentasi buat kamu. Oke, tapi dia akan suruh kamu mau ikut atau enggak gitu kan, mau ikut cara gue atau enggak. Kalau nggak mau ikut ya udah lo terserah, lo mau moving away silakan, tapi kalau lo mau ikut cara gue ya lo harus terima, misalnya begitu ya. Sometimes itu akan terasa seperti unfair buat kamu mungkin. The Ace of Swords ini sepertinya akan ada pembicaraan yang terus terang, jujur, walaupun sometimes kejujuran itu menyakitkan, but they will speak the truth. Okay. Juga akan ada komunikasi yang baru ya, mungkin dia akan ngobrol soal
tergantung ya, kamu berdealing dengan mantan kah. Kalau kamu berdealing dengan mantan, dia akan teks kamu atau ketemu sama kamu dan mulai seperti CLBK gitu ya, ngomong yang jujur apa yang dia pikirkan tentang hubungan ini, atau ada suatu hal lain yang dia bicarakan tentang general things yang dia berusaha untuk bilang jujur sama kamu. Oke. Akan ada berita, kabar, news yang datang dari dia, dan di satu sisi dia juga harus memilih ya. Mungkin kamu yang misalnya kamu nembak dia dan kamu yang minta balikan sama dia, dan dia harus milih mau balikan sama kamu atau enggak gitu kan. Sepertinya sih orang ini mau balikan sama kamu. Dan juga buat kamu yang udah menjalani relationship yang tadinya banyak argumentasi, dia sepertinya akan coba baikin kamu lagi dan kontak kamu lagi, atau ngajak kamu ketemuan dan ngajak kamu nostalgia ke suatu tempat, ataupun ke suatu tempat ya yang pernah kamu datengin gitu ya, atau mencoba untuk baikin hati kamu lagi. Oke, saat ini gue bacakan juga ramalan pasangannya. Kamu menggunakan Lenormand card. Untuk Aquarius, laki-laki dan perempuan, Aquarius Sun, Moon, dan Rising, April 2020. Dari saat ini ya, sampai akhir bulan April, beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah mengalaminya, ada yang belum. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Pasangan Aquarius, April 2020. Kartu pertamanya adalah The Man. Sabit ya. House, Bird, Dog, Anchor, Clover, dan Owl. Di bottom of deck-nya adalah Stair. Ini jumping card atau additional dari woman, another woman. Nah, ini di bottom of deck-nya Stairs ini juga seperti reading tarot kamu tadi ya. Dia dihadapi oleh pilihan dan dia harus memilih. Bisa aja antara kamu atau ada perempuan lain, atau ada hal-hal lain yang harus dia tentukan keputusan. Ini bisa aja woman ini bisa aja kamu, atau kalau kamu laki-laki ini adalah seseorang yang kamu dealing ya. Kalau buat Aquarius yang laki-laki, sepertinya perempuan ini dia memiliki perasaan, atau mungkin ada orang lain yang deketin dia, atau ada pihak ketiga dalam hubungan kalian. Ini gue melihat seperti love triangle ya. But love triangle kalian ini sometimes ada hubungannya dengan masalah pertemanan. Mungkin si pihak ketiganya itu adalah temannya dia atau temannya kamu, something like that. Beberapa di antara kalian ada yang seperti hubungannya itu, dia itu seperti harus memutuskan hubungan dengan salah satu orang ya. Dari pembicaraan kalian itu mungkin sometimes agak sedikit menyakitkan. Pembicaraan dari dia, mungkin kalimat dia agak sedikit menyakitkan, seperti tadi Ace of Swords ya, dan dengan Seven of Swords juga di reading kamu. Mungkin dia kalau ngomong agak sedikit nyelekit atau nancap ya, atau mungkin dia minta putus misalnya, atau mungkin dalam hubungan kalian ada komunikasi yang terputus, but somehow dia keputusan dia ini ada sedikit harapan ya dalam dia menjalin hubungan dengan kamu. Akan ada sedikit harapan kalau dia mau put anchor, taruh jangkar dalam hubungan ini ya. Mungkin masalah kesetiaan, faithful dan truth about the truth.
kejujuran dan kesetiaan yang akan membuat hubungan kalian ini akan ada sedikit harapan yang lebih baik kalau ada kesetiaan dan kejujuran. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin ada gosip-gosip ya tentang dia atau tentang kamu yang perlu kalian pilah-pilah mana yang benar mana yang salah gitu ya. Gosip-gosip dalam hubungan kalian. Dan juga gue ngeliat di sini bahwa pasangan kamu mencoba untuk lebih menggali informasi tentang kamu, dan dia coba untuk cut off hubungan dengan orang-orang lain yang dia rasa cuma biasa aja gitu. Dia kan coba untuk cut off hubungan dengan orang-orang yang nggak jelas, misalnya dari sosial media gitu ya, atau mungkin dari kamu yang minta dia untuk cut off komunikasi dengan orang-orang yang nggak jelas, maybe. Nah ya, gue melihat seperti ada mungkin dia harus meng-cut off hubungan dengan teman dia karena kamu nggak suka misalnya, atau sebaliknya. Dia ingin kamu untuk cut off hubungan dengan teman laki-laki kamu, ya kan? Apalagi kamu masih komunikasi dengan orang-orang lain itu, dia akan ask you to cut off komunikasi dengan mereka atau salah satu dari mereka. Karena apa? Mungkin faktor kecemburuan ya, atau perspektif dia berbeda. Juga gue ngeliat bahwa dia mau untuk living together sama kamu ya, dia mau untuk menjalin hubungan yang lebih intim, probably ya, lebih dekat. Mungkin juga seperti tinggal bersama, karena dia seperti ingin kemana-mana tuh ada kamu gitu ya, atau sebaliknya dia ingin kamu kemana-mana sama dia. Well, ada pembicaraan yang harus dibicarakan dengan bijak, ataupun mungkin kalian perlu konsultasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, misalnya dokter cinta gitu ya, atau tarot reader, atau anyone, orang tua, atau guru agama, atau siapapun, konsultasi yang untuk memberikan hope atau jalan keluar atau solusi misalnya, atau apapun ya yang kalian rasa akan bisa membantu hubungan kalian. Kalau mau cari solusi dari teman, mungkin sharing ke teman, cari teman yang benar-benar loyal dan juga trustworthy. Well, beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seorang laki-laki yang dia adalah seseorang yang loyal dan dia seperti bodyguard sometimes ya. Dia protektif, tapi dia juga dalam hatinya lembut. Dan orang ini mau untuk taking relationship ini ke arah yang lebih serius sama kamu. Walaupun dia harus meng-cut off komunikasi dengan orang lain, but sometimes akan ada pilihan antara pilih kamu atau pilih teman gitu ya, temannya dia, atau milih kamu atau milih hubungan dengan keluarga. Maybe beberapa di antara kalian ada yang punya family issue gitu ya, atau problem di dalam rumah ya. Jadi yang membuat ya ada sedikit harapan hubungan kalian, atau dia mau serius ke kamu kalau ada komunikasi yang bijak antara kalian berdua, ada keterbukaan dan juga kesetiaan. Kedewasaan ya, paling penting kedewasaan dalam hal komunikasi, itulah yang akan bikin dia mau taruh jangkar atau enggak. Buat Aquarius, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga reading ini resonate, dan juga jangan lupa like, komen, dan sharing cerita-cerita kamu, sharing video ini ke teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.